Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ar-Risalah, alhamdulillah, para guru-guru mulia di Ar-Risalah bersamai kita pada siang hari ini, yang sangat kami muliakan hadir di pengajian kita, di ngajakin kita pada hari ini. Ibunda saya, Ibu Hajah Yatini, alhamdulillah, terima kasih hadir, ditemani adik saya datang hari Kamis kemarin ke Ar-Risalah, karena kebetulan memang anak saya Ahmad mondok juga di Ar-Risalah. Jadi ini kalau yang antar bapaknya nanti nggak sah. Ittihadul qabil wal muqbil itu nggak sah, dan mengangkati menyerahkan dan muslimah sendiri itu nggak sah. Hanya nimbahnya harus datang. Alhamdulillah, terima kasih. Kita manggilnya Mbah sebaik pemanggilan anak-anak saya. Kita doakan semoga beliau senantiasa panjang usia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa baik beliau senantiasa memberkahi Ar-Risalah. Amin. Karena ibu saya ini sejarah awal Ar-Risalah ibu saya. Beliau sudah banyak mengorbankan, bukan sekedar waktu, juga harta beliau ini banyak digunakan untuk modali perjuangan kami. Dan setiap bangunan-bangunan di Ar-Risalah ini sebelum mulai senantiasa saya minta doa ke beliau. Jadi di masjid ini, bangunan semuanya ini alhamdulillah ibunda kami senantiasa kami hadirkan untuk berdoa. Dan alhamdulillah saya yakin keberkahan dari doa beliau sampai saat ini Ar-Risalah senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga terus beliau mendoakan Ar-Risalah sehingga bukan sekedar berhenti di sini, tapi terus Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya sampai hari kiamat. Para wali santri yang baru maupun yang lama, ini begitu datang wali santri baru, yang lama pada telat. Saya memberikan kesempatan. Hari yang disapa ini adik-adik, Masya Allah, anak-anakku sekalian yang baru angkat tangan. Masya Allah. Yang lama angkat kaki. Masya Allah. Jadi saya melihat hari malam pertama tidur di Ar-Risalah efeknya terasa. Tadi sebelum subuh saya keluar pondok, saya mencoba nengok dulu ke masjid. Alhamdulillah sudah pada di masjid. Luar biasa sekali. Dan kelihatan sekarang mulai efeknya ngantuk. Kita doakan semoga anak kita semua ini Allah berikan betah di pondok. Amin. Rajin, amin. Dapat ilmu manfaat barokah dunia akhirat. Allahumma
lawan ulama-ulama besarnya Allah, wali-wali besarnya Allah. Amin Allahumma. Ini yang doain orang segini banyak, insya Allah diijabah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyampaikan dalam salah satu kalimat berharga beliau, lawin kasyafa lil abdi wujuhul hikmati fil maqadiri la ra'a anna ni'matallahi alaihi fil makruhi a'udhu min ni'matihi alaihi fil mahbub. Lawin kasyafa lil abdi wujuhul hikmati fil maqadir. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan hikmah-hikmah yang ingin Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam setiap fase kehidupan kita. Kita kadang mengalami peristiwa-peristiwa yang kadang nampaknya menyenangkan, akan tetapi akhirnya menyakitkan. Yang awalnya kadang-kadang menyakitkan, kurang disukai, kemudian akhirnya ternyata membahagiakan. Lawin kasyafa lil abdi wujuhul hikmati fil maqadiri. Andaikan Allah buka apa rahasia, apa hikmah yang ingin Allah sampaikan kepada kita dalam fase setiap kehidupan kita, lawa anna ni'matallahi alaihi fil makruh a'udzu min ni'matihi alaihi fil mahbub. Pasti kemudian hamba-hamba itu akan menyaksikan betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan di balik perkara-perkara yang kurang menyenangkan. Bahkan nikmat itu jauh lebih besar dibalik nikmat yang Allah sematkan di balik perkara yang nampaknya membahagiakan. Kalimat ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena ternyata kalimat ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar kita itu senantiasa sadar akan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita ini tetap merasa sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ngajarin kita tentang huwiyatana, tentang jati diri kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang tugas utama seorang hamba adalah bagaimana terus berharap, terus mendekat, terus mengangkat tangan, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ketika kita itu mau terus bersama Allah, coba jangan ini. Ketika kita ini senantiasa menyertakan Allah dalam segala urusan kita, maka selemah apapun kita saat itu tidak akan memberikan efek apapun kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kemudian kita melepaskan Allah dalam fase kehidupan kita, sekuat apapun kita, maka tidak akan bisa memberikan pengaruh apapun. Man kana ma'allahi, barang siapa senantiasa fi ma'iyatillah, barang siapa senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, falam yadurruhu dha'fuh, maka tidak akan pernah memberikan bahaya kepadanya kelemahan yang ada pada dirinya. Wa man lam yakun ma'allah, akan tapi sebaliknya, ketika orang ini kemudian melupakan Allah, tidak bersama Allah, tidak melibatkan Allah, fala tanfa'hu quwwatuhu, sehebat apapun dia tidak akan bisa memberikan manfaat apapun, tidak pengaruh, tidak bisa menyelamatkan dia.
Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah yang sangat luar biasa dalam Quran, di mana Allah memberikan contoh seorang bayi kecil yang belum bisa apa-apa, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam dalam kondisi masih menyusu. Ketika kemudian bayi kecil ini ditaruh oleh ibundanya, ditaruh di wadah gitu ya, yang dibuat dari kayu apa namanya itu? Kalau orang Mesir bilang papirus. Hah? Papirus. Papirus itu kalau bahasa Indonesianya kayu apa? Yang di sungai-sungai itu. Kayu papirus itu ada di sungai-sungai itu. Kayu yang kata orang Mesir, kayu yang paling ditakuti oleh buaya. Jadi kalau kata-kata di kaki buaya itu kasih papirus. Tolak bala. Papirus. Taruh di tempat seperti itu, ada pada bayi, taruh di dalamnya. Kemudian dilarungkan ke laut, kebayang. Seorang bayi yang belum bisa apa-apa dengan segala bentuk kelemahannya di tengah laut yang luar biasa, sendirian dilepas ke laut oleh ibundanya, tapi ketika dititipkan ke Allah Subhanahu wa taala, selamat itu bayi. Kenapa? Fi ma'iyatillah. Sebaliknya, orang yang mengaku Tuhan, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha mulia. Siapa? Firaun. Dengan segala kekuatannya, dengan segala bala tentaranya, dengan kesehatan penuhnya, ketika kemudian tidak melibatkan Allah masuk ke laut yang sama, tenggelam dan meninggal dunia. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Artinya bagaimana benar-benar kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya yakin yang datang ini tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Saya tidak apa itu bukan dukun ya, tapi saya yakin semuanya punya masalah. Kok tahu dia dari mukanya? Salam Muhammad. Kadang-kadang itu punya masalah, datang ke tempat orang yang dia anggap bisa menyelesaikan masalah, begitu datang malah dicurhati masalahnya. Ulang-ulang tambah 2 masalah. Masya Allah. Makanya satu ilmu penting yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini adalah siapapun dari kita pasti tidak pernah dari yang lepas dari yang namanya masalah. Akan tetapi ketika melihat masalah, jangan lihat masalahnya. Akan tetapi ketika kita melihat masalah, maka senantiasa yang pertama kali kita lihat, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat Allah, yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa ingat Allah, senantiasa menghamba kepada Allah, tidak melupakan Allah. Dan ketika kita bersamanya, Allah senantiasa akan memberikan solusi-solusi kepada kita. Yang jadi masalah ketika kita kemudian ada masalah keuangan, kita tanya bukan ke Allah. Tanya kemudian kita zikir, ya dana. Dananya dari mana? Larinya kemana? Larinya kemana? Ya dana. Ini masalah. Makanya kita semua punya masalah. Dan satu hal penting yang pernah saya sampaikan juga di majelis ini, ingat, seberat apapun masalah kita, sepahit apapun penderitaan yang kita jalani sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketika kita menceritakannya, ta'addab ma'allah, ber'etikalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'addab ma'allah indama tahki min hikayat
senantiasa beradab dengan Allah, sopanlah ke Allah ketika engkau menceritakan tentang masalah hidupmu. Kenapa? Karena katibahu wallah, karena yang menulis tiap fase perjalanan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita kembalikan semua masalah ke Allah dan yang nulis adalah Allah, jangan sampai kemudian kita menceritakannya seakan-akan kemudian kita dianggap sebagai hamba-Nya su'ul adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ridho dengan semua itu. Ketika kita punya masalah, kesalahan terbesar kita adalah kemudian menganggap kita ini bisa punya solusi, kita menyelesaikan masalah itu. La tahmilul arda ala ru'usikum, jangan pernah kalian menaruh bumi ini di atas kepala kalian. Jangan pernah kamu letakkan bumi ini di atas kepala kita. Kenapa? Faqad ja'alallahu tahta ru'usikum, tahta qadamikum. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan meletakkan bumi ini di bawah kaki kita. Artinya serahkan semua ke Allah, kembalikan ke Allah, mendekat ke Allah, mengadu ke Allah. Allah yang punya kunci jawaban dari masalah-masalah kita. Tahun ini bulan Muharram adalah tahun ke-10 lahirnya Pondok Pesantren Ar-Risalah. Tahun ini adalah tahun ke-6 hijrahnya Ar-Risalah ke Pasir-Halang yang saat ini. Saya tadi pagi itu pulang dari ngaji, dari subuh saya, sebelum subuh saya keluar ngaji, alhamdulillah dipertemukan dengan wali santri Ar-Risalah di ngaji. Ternyata tadi ada bunda ngaji dari di Cimahi. Saya juga kaget ada Hafiz loh, ada di sini, masya Allah. Dan itu masjid yang pertama kali saya ngaji di hari Minggu pas ngecek. Karena DKM-nya itu orang Brin, bisa khutbah di Brin, beliau ingin Profesor Ekon, saya diminta ke sana itu. Alhamdulillah saya ketemu tadi dengan wali santri, masya Allah. Pulang dari ngaji saya tadi mencoba mentafakuri. Ar-Risalah ini sudah 6 tahun di Pasir-Halang, dan saya mencoba melihat 6 tahun hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Fawajadtu fi kutubis siyar an-nabawiyah, aku menemukan beberapa catatan penting di dalam apa itu kitab-kitab sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu peristiwa penting yang kami tafakuri, kemudian kami jadikan sebagai modal kami memasuki tahun ke-6 pesantren Ar-Risalah Pasir-Halang. Kenapa? Karena sunnatullah allati qad khalat wa lam tajid li sunnatillahi tabdila wa lam tajid li sunnatillahi tahwila. Hidup ini adalah perputaran. Apa yang terjadi di hari ini hakikatnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang juga pernah dialami oleh orang-orang sebelum kami. Maka ketika kemudian melihat 6 tahun hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW fil Madinah al-Munawwarah, di 6 tahun hijriah itu pasca banyaknya peristiwa selama 6 tahun belakang, Rasulullah Muhammad SAW seakan-akan tidak pernah berhenti mengalami ujian-ujian. Puncaknya di perang Khandaq ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi yang sangat luar biasa sekali, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sahabat menemukan batu besar dan tidak ada orang yang mampu memecahkannya, sampai kemudian Rasulullah Muhammad SAW memecah batu itu sendiri, keluar cahaya sinarnya sangat jauh sekali. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan satu isyarat, saya belum hadad din ma balagha al-lail wan nahar, agama ini akan sampai di mana siang dan malam itu sampai ke sana.
Setelah semua peristiwa-peristiwa itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a fil manam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala isyarat bahwasanya Nabi akan memasuki kota Makkah al-Mukarramah. Nabi akan memasuki kembali daerah di mana Nabi pertama kali membawa Islam di sana, daerah di mana Iqra turun di sana, daerah di mana inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Makkah mubarakan. Ada Makkah, ada Ka'bah yang diberkahi Allah, awal pertama tempat di muka bumi yang dijadikan sebagai Allah petunjuk untuk membuat peradaban di muka bumi ada di sana. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, kita akan memasuki Mekah dalam kondisi berikhram, kemudian kita bertahalul bersama. Betapa bahagianya sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW mendapat bisyarat dalam mimpi agungnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 6 Hijriah. Kemudian Rasul diikuti 1.400 sahabat. Ini juga catatan penting. 1.400 sahabat Nabi, santrinya Nabi itu yang Ashabus Suffah itu sekitar 400 atau 450 yang nyantri di Nabi. Dan para ulama juga bilang maka santri Nabi itu macam-macam. Ada yang Hilal Afrika, Salman Al-Farisi Persia. Di santri Nabi itu jauh-jauh. Kemudian Suhaib Ar-Rumi Romawi. Di ciri-ciri pondok yang ala Nabi itu santrinya tidak lokal. Santrinya itu jauh-jauh. Santrinya itu jauh. Ya tahu nyari salah itu santrinya jauh-jauh tapi dekat-dekat. 1.400 sahabat semuanya berangkat bersama Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan Madinah menuju Makkah al-Mukarramah. Ada peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Makkah al-Mukarramah, yaitu Nabi melewati daerah di mana di daerah itu kubur ibunda beliau Sayyidah Aminah berada. Di daerah namanya apa? Abwa. Nabi di situ kemudian izin kepada sahabatnya, Nabi menziarahi makam ibunda beliau. Nabi nangis. Saat itu sahabat kehilangan Rasul dan mencarinya, menemukan Nabi sedang nangis di makam ibunya. Itu fitrah manusia, rasa kasih sayang seorang anak kepada ibu. Walaupun kebersamaan Nabi dengan ibunda beliau hanya 6 tahun, tidak lama. Yang Nabi ketika ditinggal ibunda beliau belum terjadi sebuah kematian, masih seorang anak. Tapi peristiwa ini dicatat dalam sejarah, ngajarin kepada kita semua tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang figur yang tidak melupakan kebaikan orang tuanya, figur anak yang berbakti kepada orang tuanya. Rasul menziarahi dan nangis. Kemudian para sahabat melihat Rasul yang nangis, semuanya ikut nangis. Sayang dengan Rasulullah. Melihat Rasul nangis, semuanya ikut nangis. Dan ini menjadi satu peristiwa penting di dalam sejarah, di mana kemudian Nabi mengatakan bahwasanya alla fazuruha fa innahu tudzakirukumul maut. Aku ini minta izin ke Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan istighfar untuk ibu. Allah tidak mengizinkan, kemudian aku minta izin untuk menziarahi ibuku, Allah izinkan. Dan sekarang saya menziarahi kubur, dan sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Kenapa? Karena itu bisa mengingatkan kita semua akan kematian. Peristiwa ini terekam dalam tahun 6 Hijriah, di mana sehebat apapun keberhasilan yang dicapai oleh seseorang, sehebat apapun
apapun perjuangan Arisalah kemudian hari, ada catatan penting yang tidak boleh dilupakan, bahwa di balik pegahnya Arisalah, di balik majunya Arisalah, di hari ini atau di kemudian hari nanti pasti ada orang-orang yang pernah ikut memperjuangkannya, dan kita sebagai generasi penerus kapanpun dan dimanapun tidak boleh untuk melupakan mereka semua. Oleh karena itu, suatu hari nanti ketika kalian meninggalkan Arisalah, dan suatu saat nanti bisa jadi ketika kembali ke Arisalah sudah tidak menemukan kami lagi di Arisalah, maka tolong sempatkan menziarahi kubur kami. Hal itu adalah bentuk bentuk widah, itu adalah bentuk kesepakatan kita sebagai orang-orang yang tidak melupakan perjuangan para pendahulu. Rasul tidak pernah melupakan ibunda beliau, bagaimanapun pernah berjasa dalam hidup beliau. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Kemudian dalam catatan sejarah yang sangat terkenal sekali terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Rasul tidak boleh masuk ke Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke Mekah, padahal Nabi sudah menggunakan ihram, sudah niat ihram dengan para sahabatnya, bahkan membawa hewan-hewan yang akan dipotong, akan tetapi dilarang oleh orang-orang Makkah untuk masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi sudah mengirimkan delegasi terbaiknya, Sayyidina Utsman bin Affan, untuk bicara dengan orang-orang Makkah. Maka Utsman ditawan saat itu. Sejarah kemudian merekam peristiwa ini menjadi satu catatan penting yang bisa kita tafakuri bersama, di mana Hudaybiyah ini Rasulullah Muhammad SAW banyak mengalah. Rasulullah Muhammad SAW banyak membuat poin-poin perjanjian yang mana Rasul ini mengajarkan kepada kita cinta damai. Senangnya Nabi itu tidak berantem. Senangnya Nabi ini bagaimana kemudian berdakwah dalam kondisi damai. Kalimat Muhammad Rasulullah dihapus, Muhammad bin Abdillah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dihapus, diganti Bismillahirrahmanirrahim. Ini diganti. Bahkan ketika nanti ada orang apa itu Makkah di tengah-tengah perjanjian itu datang ke Madinah, harus dibalikan. Dan kalau ada orang Mekah, orang Madinah datang ke Mekah, nggak boleh diminta kembali. Perjanjian-perjanjian yang nampaknya seakan-akan merugikan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata disinilah hikmah-hikmah besar ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rasulullah Muhammad SAW beliau yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa agama ini adalah agama yang senang damai. Selama 6 tahun Nabi dakwah di Madinah Al-Munawwarah sebelum peristiwa Hudaybiyah, ini yang masuk Islam itu sedikit. Akan tetapi kemudian sejarah mencatat ketika Hudaybiyah dilakukan, perjanjian damai dijalankan, ternyata Islam ini kemudian yang asalnya hanya menjadi diskusi kecil di lingkup Madinah, di lingkup Mekah, di sekitar itu saja, akhirnya Islam menjadi diskusi orang semenanjung Arab. Islam menjadi agama yang kemudian namanya harum. Oleh karena itu seharusnya Arisalah di 6 tahun ini, setelah melewati banyaknya fase-fase ini, Arisalah harusnya sudah menjadi pondok pesantren yang saat ini menjadi perdiskusian di berbagai daerah. Arisalah
harus menjadi sebuah pondok yang saat ini seperti perjanjian Hudaybiyah. Arisalah mampu menjadi pondok yang ketika disebut orang akan tahu, oh Arisalah Bandung, oh Arisalah Kampung Santri, oh Arisalah Sukamaju, bukan Sukamiskin. Apa? Ini bisa cerita sejarah menghubungkan dengan Arisalah. Satu. Yang kedua, ketika Nabi menyepakati Hudaybiyah, sahabat nyambung. Ada kalanya seorang itu berjuang, kemudian mengalami masalah dengan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Rasulullah Muhammad SAW ketika memerintahkan para sahabat, ayo kita potong hadyu kita, ayo kita potong rambut kita gagal masuk ke Mekah. Jadi Nabi itu pernah gak dapat visa. Nabi pernah mengurus haji dan mengurus umrah gak dapat visa. Ya kalau kita gak dapat visa ya gak apa-apa. Berarti sudah seperti Rasulullah. Dan ketika kemudian sahabat nyambung semua ini, Sayyidina Umar marah-marah. Kenapa? Karena beliau yang dibilang oleh Rasul, aku mimpi Umar akan masuk Mekah dalam kondisi seperti ini. Dan ini kita malah tidak jadi masuk. Umar ngambek. Semuanya ketika Nabi diam semua, gak ada yang bergerak. Nabi pernah mengalami kondisi sesulit itu. Apa yang terjadi kemudian? Nabi kemudian masuk ke dalam tenda dan disitulah istri Rasulullah Muhammad SAW, Ummu Salamah, seorang wanita yang dicatat dalam sejarah menyelamatkan para sahabat mulia Rasul 1.400 sahabat. Andaikan tidak karena saran ide dari istri Rasulullah, semuanya dihukum dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang wanita menyelamatkan agama ini. Dia menyarankan udah Rasul sedikit saja nggak bisa ngomong, langsung potong rambut, potong hewan saja selesai. Tapi tanpa bicara, keluar potong hewannya, potong rambut, potong hewannya selesai. Semua sahabat kemudian melihat Nabi melakukan itu, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Arisalah tercatat di dalam sejarah. Tidak boleh kita melupakan ada sosok seorang wanita. Tidak perlu saya sebut namanya. Yang bagaimanapun beliau adalah orang yang selama ini mendampingi perjuangan kita di Arisalah. Arisalah tidak lepas dari sosok seorang wanita yang akan tercatat di sepanjang zaman. Beliau adalah merupakan pejuang yang berkali-kali saya menyaksikan bagaimana harus melepaskan harta-harta yang dimilikinya, harus mencopot kalungnya, gelangnya, cincinnya, untuk kemudian dijual untuk membiayai Arisalah. Arisalah tidak boleh melupakan semua itu. Arisalah tidak boleh melupakan sosok wanita ini. Seperti sahabat sejarah tidak boleh melupakan sosok Ummu Salamah. Bahkan jauh belakang kita tarik sejarah Quraisy, tidak boleh melupakan sosok wanita Hubbah, namanya Hubbah bin siapa? Al-Khuzaiyah, yang mana Hubbah ini adalah merupakan anak perempuan pertama dari pimpinan Bani Khuzaiyah, di penguasa Mekah. Itu yang pertama Bani Jurhum, kemudian pindah ke Bani Khuzaiyah, kemudian baru ke Quraisy. Dan perpindahan ke Quraisy ini yang kemudian ada Nabi di tengah-tengahnya, tidak lain tidak bukan adalah karena berkah seorang wanita yang bernama Hubbah Al-Khuzaiyah, yang kemudian beliau sebagai pemegang kunci Ka'bah, hijabah namanya, hijabatul bait. Kemudian karena beliau seorang wanita diberikan kepada suaminya.
Kadang-kadang keberkahan sebuah pondok itu karena keberkahan seorang wanita. Kadang-kadang pondok itu menjadi besar karena perjuangan seorang wanita. Lirboyo menjadi besar karena perjuangan seorang wanita. Sarang menjadi besar karena perjuangan sosok seorang wanita. Lirboyo menjadi besar karena perjuangan seorang wanita yang setiap hari rela kemudian bagaimana menghasilkan uang untuk menghidupi perjuangan. Sarang menjadi pondok besar karena perjuangan sosok seorang wanita yang setiap hari puasa zikir ke Allah, setiap malamnya tahajud mendoakan keberkahan pondok pesantrennya. Salah juga ada sosok seorang wanita yang sedang bisa memperjuangkan itu. Di 6 tahun hijrah kita ke Arisalah, jadi saksi bagaimana sejarah ini harus diungkap. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Lanjut. Ini cerita. Artinya peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran dan kita belajar dari peristiwa-peristiwa sebelum kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 Hijriah ini kemudian menjadi cikal bakal Fathu Makkah. Fathu Makkah itu di tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu di 8 Hijriah. Hajjatul Wada di 10 Hijriah. Ingat. Tapi ingat, 10 kenabian itu Nabi dibebaskan oleh Allah dari muqatta'ah iktisadiyah, embargo ekonomi. Jadi ketika Nabi masih di Madinah, masih di Mekah, Nabi di Mekah selama 13 tahun. Di tahun 10 kenabian itu Nabi diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya selama 3 tahun Nabi ini diembargo ekonomi, diembargo sosial. Kalau bahasa kita sekarang ya, Nabi ini jalur ekonominya diputus. Nabi di sosial dihukum. Kalau bahasanya yang namanya dijelek-jelekan, bahkan semua Bani Hashim ikut menanggung itu. Dan dilepaskan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 10 tahun kenabian. Arisalah hari ini 10 tahun kelahirannya. Hari ini Arisalah harus terbebas dari belenggu-belenggu untuk kemudian Arisalah siap terbang. Arisalah siap menyongsong Isra Mi'raj. Arisalah siap untuk kemudian diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika Nabi diundang oleh Allah bertemu dengan para pendahulunya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatun thayyibatun lillah, kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. 10 tahun Arisalah harus mampu mengangkat derajat para guru-gurunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi menjadi seorang alim, tapi menjadi seorang alim yang rabbani. Bukan lagi menjadi seorang alim allamah, tapi sudah menapaki jalan auliya Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada fase untuk naik. 10 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW ngajarin kita satu peristiwa penting dan baik dalam sejarah. Di tahun itu Rasulullah Muhammad SAW ditinggalkan 2 orang yang menopang dakwah beliau, yaitu yang pertama Abu Thalib, paman beliau, yang kedua istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah al-Kubra. Dan itu peristiwa ngajarin, peristiwa penting bahwa agama ini adalah agama Allah. Yang menjamin agama ini bukan Abu Thalib,
Yang menjamin agama ini bukan Khadijah, akan tapi yang menjamin keberlangsungan agama ini adalah Allah. Artinya di suatu saat hari nanti, ketika kami kembali kepada Allah, ketika istri saya kembali kepada Allah, saya kembali kepada Allah, guru-guru kembali kepada Allah, maka Arisalah tidak berhenti. Dan kalian, para generasi penerus adalah merupakan orang-orang yang dipilih dan disiapkan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan agama ini, dan Arisalah tidak boleh berhenti. Siap? Halo? Siap? Siap? Sekali lagi, siap? Gitu. 10 benar itu pasti akan terjadi. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Di depan ini semuanya akan kembali kepada Allah. Di depan kita ini juga semuanya akan kembali kepada Allah. Cuma kita nggak tahu siapa yang lebih. Itu tidak boleh menghentikan perjuangan. Ayah anda kalian akan kembali ke Allah. Kalian akan menjadi seorang ayah di kemudian hari. Teruskan perjuangannya. Titipkan anak-anak kalian ke pondok pesantren. Titipkan ke Arisalah, sebagaimana orang tua kalian menitipkan ke Arisalah. Ini adalah sedikit sejarah. Kita mencoba membidik sejarah Rasulullah Muhammad SAW dengan segala peristiwa-peristiwanya dihubungkan dengan perjalanan Arisalah. Semoga benar-benar Arisalah ini menjadi amal jariah kita semua. Amin. Semoga Arisalah ini menjadi pondok yang barokah. Amin. Semoga Arisalah ini di kemudian hari akan melahirkan ulama-ulama yang aulia, ulama-ulama urbana. Amin. Dan semoga Arisalah benar-benar terus menjadi pondok yang memberikan kemanfaatan di hari ini sampai kiamat nanti, dan menjadi pondok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan semoga ke depan lebih bisa istiqomah lagi dan lebih semangat lagi, datangnya lebih awal lagi.